sharing-sharing my journey and hackathons gitu. Hmm, oke. Kalau kalau mulai ikut hackathon sudah dari lama atau baru-baru ini Kak? Mulai hackathon sih sejak selesai Indonesia AI punya Computer Vision Bootcamp. Nah, itu Hmm, saya mulai tertarik ikut hackathon. Kurang lebih sih em, mulai dari kapan ya? Mungkin pertengahan tahun lalu deh. hmm, sudah cukup cukup lama ya. Iya. Oke Yang oke. Typecom itu Hmm, Agustus lalu kalau nggak salah. hmm. Oke, mantap. Mungkin nanti bisa di-spill lebih lanjut ketika present materi. Setelah ini ada present materi dulu kan ya Kak? Gimana? Setelah ini ada present materi dulu kan? Oh iya, benar. Oke, oke. Mungkin nanti setelah itu kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa sambil disimak dan kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa langsung tulis saja di kolom komentar sebelum lupa kelupaan gitu ya. Jadi mungkin nanti Kak Luis bisa jawabnya bisa mungkin sambil di tengah kalau kondisinya sedang tepat atau mungkin nanti bisa di akhir juga nggak apa-apa. Oke, gitu Oke, teman-teman. Oke, silakan Kak Luis bisa lanjut. izin share screen ya. Oh, belum bisa. Oh, udah boleh. Oke, sudah. Oke, makasih. Oke, apakah screennya bisa terlihat jelas? Sudah terlihat Kak. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini dari Indonesian AI bisa sharing tentang my hackathon journey. Dan sebelumnya mungkin saya bisa em, memperkenalkan diri gimana pertama saya tertarik dengan AI ini dan juga pengalaman saya di AI Computer Vision Bootcamp ini. Jadi awal-awal itu pas pandemi saya mulai tertarik untuk belajar coding di waktu yang luang dan dari situ saya eh, menemukan bahwa saya paling tertarik itu di bidang artificial intelligence. Nah, sebenarnya sebelum itu saya sempat discover tentang kayak web development, games gitu. Tapi menurut saya paling menarik waktu itu sih AI. Nah, dengan berjalannya itu saya juga mencari kayak online course untuk mempelajari tentang artificial intelligence ini dan saya menemukan Indonesian AI dan waktu itu pas buka mentorship programs gitu. Em, saya kalau nggak salah waktu itu join di sekitar batch 13 gitu. Jadi sudah berjalan beberapa bulan waktu itu. Dan em, di mentorship program itu saya mulai dari basics yaitu machine learning, misal belajar kayak supervised and unsupervised learning, terus data visualization, and then setelah itu saya terus belajar deep learning. Kemudian saya explore tiga domain dari AI yaitu computer vision, NLP, sama reinforcement learning. Dan sebenarnya dari tiga ini sih saya yang sampai sekarang masih terus meneliti sih computer vision ya untuk eh, bidang dari deep learningnya. Mungkin juga meneliti dikit tentang large language model dari NLP gitu. Untuk RL sih sampai sekarang mungkin saya cuman belajar belajar dari online course gitu sih. Nah, kemudian cerita singkat tentang Computer Vision Bootcamp ini. Jadi di situlah saya belajar more advanced deep learning concepts yang sebelumnya mungkin di mentorship program itu cuman basics, tapi di bootcamp ini saya belajar arsitektur yang lebih kompleks. Nah, contohnya mungkin ya faster RCNN, UNet, YOLO gitu. Jadi mulai dari uh, computer vision classification ke object detection dan juga image segmentation.
Dan sebenarnya semua yang saya belajar di situ itu applicable dengan misal open source project yang saya ikut. Em, dan saya juga bisa menguasai dua framework yaitu TensorFlow dan PyTorch. Dan ini sebenarnya sangat berguna. Jadi ketika kita mengerjakan open source project bareng orang lain, em, kita bisa mengikuti framework yang digunakan oleh tim. Nah, dari Computer Vision Bootcamp ini kita juga belajar learning from experts and also collaborating in a team gitu. Dan untuk final project di sana sebenarnya saya dan tim saya ini bikin tentang automated cardiac diagnosis challenge. Jadi di situ ada two main computer vision task, yaitu pertama adalah untuk segment the heart chambers. Um, dan ini sebenarnya lumayan challenging karena bukan dataset yang kita proses, bukan image, melainkan berupa MRI scans gitu. Jadi ada banyak channel gitu yang perlu dilihat. Dan kemudian juga untuk diagnose the heart defects. Um, dan kemudian dari pengalaman dari bootcamp ini, saya dari situ em, coba untuk apply di project project sampingan saya. Dan contohnya saya ada bikin tentang Face ID punya attendance system, itu salah satu project. Dan lama-lama saya juga tertarik untuk explore ke coding competitions. Dan awal-awal itu saya masih bingung sebenarnya mau ikut yang kayak data science contest seperti yang ada di Kaggle atau misal competitive programming ini em, yang tes the knowledge of data structures and algorithms. Dan terakhir yang em, saya akhirnya explore adalah AI hackathons, yaitu building software prototype using AI technology. Nah, em, kemudian kenapa saya memilih AI Hackathon ini sebenarnya adalah em, karena pertama untuk yang kayak Kaggle competition gitu, saya sih lebih memilih untuk join open source AI projects, misal em, Om Dena, kayaknya dulu Indonesian AI juga pernah eh, bekerja sama dengan Om Dena yang project yang dimulai dengan Kak Angga itu untuk forest fire detection kalau nggak salah. Em, ya, dan kedua adalah competitive programming. Dari saya sendiri sih jujur kurang tertarik dengan em, coding problems gitu. Tapi sebenarnya saya juga merasa belajar data structures dan algorithms ini cukup penting, apalagi buat interview pekerjaan nantinya. Nah, dan ya, AI Hackathons ini saya merasa paling menarik karena kita bisa menggunakan dan juga langsung apply AI the AI technology untuk bikin software yang bisa make a difference. Nah, awal-awal itu sebenarnya sangat em, lumayan susah karena em, saya masih baru mengikuti hackathon gitu. Nah, ini adalah beberapa hackathon yang saya ikut di early hackathon days. Misal pertama ada Microsoft Pi Game. Di situ saya coba apply computer vision untuk membuat eh, desktop game yang bisa track hand tracking gitu. Nah, dan dari situ kita bisa menggerakkan tangan kita untuk pop balloons, basically pop balloons on the screen, and kemudian kita bisa dapat poin-poin gitu. Dan ini cukup menarik. Em, Kemudian juga ada another hackathon, dan di situ saya membuat em, trash classifier. Mungkin saya bisa coba buka projectnya. Em, dan semua hackathon ini tuh saya ikut melalui website DevPost.
mungkin teman-teman bisa explore hackathon yang ada di platform ini cukup banyak dan juga ada beberapa kategori misalnya yang open to all age atau em, only under 17 gitu misal. Nah, project saya ini, oh ya, yang pertama itu yang tadi hand popping game itu, em, ya, jadi, em, bentar, mana ya? Oh, bentar, coba saya memainkan videonya. A lot of computer and as many languages as you can. Iya, jadi seperti itu. By the way, videonya kelihatan kan ya? Kelihatan Yep. Mas, kelihatan. Oke, baik. Ya, jadi bisa dilihat di sini menggerakkan em, game ini dengan menggunakan tangan saya. Dan sebenarnya saya juga ada deploy program ini ke em, exhibition di PTC waktu itu. Jadi dimainkan di TV dengan webcam untuk orang-orang pas Chinese New Year waktu itu. Dan ya, next adalah for the waste classifier. Nah, di sini saya coba untuk training computer vision model itu langsung from scratch. Uh, saya menggunakan PyTorch framework to build my custom model instead of using a pre-trained one. Um, and yeah, it was pretty interesting. In the end, ini waktu itu akurasinya berapa ya? Ya, tes waktu itu akurasinya juga lumayan bagus. Dan ini saya juga ada deploy di Streamlit waktu itu, misal seperti ini. Em, Kemudian balik lagi ke PPT-nya. Ya, dan selanjutnya saya ada ikut Microsoft Imagine Cup. Nah, Imagine Cup Junior itu tiap tahun diadakan sekitar di bulan Mei. Dan ini sangat banyak sangat banyak partisipansnya, ribuan gitu. Dan di situ saya membuat automated lighting system. Jadi saya menggunakan Arduino Uno sama juga a bit of computer engineering waktu itu untuk membuat kayak sebuah IoT prototype. Nah, itu juga ada unsur computer vision-nya yaitu person detection sama light sensors gitu. Iya, awal-awal sih saya belum memenangkan hackathon dan tapi dari hackathon yang saya join, saya mendapatkan pengalaman yang cukup em, besar untuk me untuk overcome my challenges. Nah, sebenarnya sih salah satu challenge ketika kita mengikuti hackathon, menurut saya adalah malah untuk the first steps to find an idea. Em, Menurut saya sih lebih gampang kalau misal hackathon itu langsung memberikan case study untuk kita fokus dibanding kalau misal dia open ideas gitu. Akhirnya em, saya menemukan platform lab-lab AI. Nah, di sini tuh hackathons tapi khusus untuk khusus untuk utilizing AI technology. Em, nah, saya waktu itu ada ikut, bentar, yang mana ya? Oh, ini lama tuh Hackathon with Clarify. Mungkin ini yang ada di poster publikasi itu. Nah, awal-awal ikut hackathon ini kita hanya dikasih tugas untuk menggunakan Clarify. Clarify platform itu um, basically host dari many models out there. And one of them is waktu itu ini kan Agustus tahun lalu. Waktu itu pas lama tuh baru diluncurkan. Jadi ini ada partnership gitu.
Nah, saya pertama juga bingung mau bikin project apa gitu. Tapi akhirnya saya mendapat inspirasi dari my grandma who has uh, vision impairments gitu. Dan saya buat project namanya Sitecom. Basically itu adalah a mobile app that can um, unlock vision through AI communication. Dan um, fortunately waktu itu saya berhasil untuk memenangkan first place di hackathon ini. Mungkin sedikit sharing tentang project Sitecom ini. Um, Presentation. Nah, dari project Sitecom ini saya um, mainly try to support to UN SDG, yaitu adalah good health and well-being sama reduce inequalities. This is untuk promote accessibility buat the visually impaired. Nah, saya waktu itu membangun, jadi visi saya waktu itu adalah ingin membuat sebuah smart glasses. Nah, di tahun lalu itu kayaknya belum muncul Meta Smart Glasses atau Apple Vision Pro gitu. Jadi masih belum seberapa terkenal this accessibility technology. Tapi karena keterbatasan perangkat dan juga waktu itu saya bekerja solo, jadinya saya hanya bisa membangun sebuah mobile app menggunakan Flutter um, supported by the Clarify API. Nah, aplikasi itu bentar. Hmm, oke, presentasikan demo dari appnya. Bentar. Tahun. Ada 13%. Sesama Juli kita pesta, nggak Juli juga ikut aja. Suaranya masuk lah ya, Mas. Masuk kok, masuk. Oke. To enhance their daily independence. Alex, a visually impaired individual, seeks to enhance their daily independence by using the Sitecom app. Describe. Alex opens the Sitecom app, which opens to a camera interface. He presses the speak button and mentions the describe prompt. A computer monitor and keyboard on a table. The app then begins verbally describing the objects captured by the camera. Alex wonders what the color of his laptop is, so he speaks the color prompt. Pudding. Steel blue. Alex picks up a product with a barcode and aims the camera at it. The app then retrieves the product details. Pudding. Johnson's Baby Milk Lotion 200 milliliters equals 6.8 ounces each battle pre-pack. He then grabs a book and wants to know the title of it. Chinese. And he's suddenly curious about a topic he heard in class, so he asks the chatbot. Iya, kurang lebih seperti itu untuk demo dari project Sitecom saya. Mungkin pesan simple, hanya sebuah mobile app with those features. But ya, di pengembangan Sitecom itu saya juga ada beberapa future plans, misal untuk bisa mengenali wajah, recognize currency, dan juga bahkan bisa membantu untuk navigation assistance. Nah, mungkin dan maybe untuk hardware prototype menggunakan special glasses itu. Kurang lebih itu sih dari project Sitecom saya. Dan sebenarnya Sitecom ini saya ada modifikasi dikit untuk join for another hackathon, yaitu adalah GNAC. So, ini di-host oleh DevPulse tadi di sini. Jadi core-nya itu the same project, but saya ada memodifikasi dengan mengganti LLM-nya. Em, Kemudian selain dari achievements dari Sitecom ini, sebenarnya ketika kita memenangkan hackathon itu, selain mendapatkan sertifikat dan juga hadiah, kita bisa em,
mendapatkan menerima banyak opportunities lainnya. Seperti dari GNEC Hackathon itu, saya mendapatkan internship program dari World Assembly of Youth. Um, dan juga dari Lama to with Clarify, saya dapat startup offer untuk melanjutkan project ini dari Slingshot. Nah, Slingshot ini salah satu accelerator program yang kerjasama dengan Clarify di tahun lalu. Dan em, jadi Slingshot ini basically eh, kamu bisa mengajukan sebuah project dan mereka akan membimbing kamu baik secara eh, technical technical maupun bisnis. Dan ini lumayan intensif sih. Waktu itu eh, programnya em, kurang lebih di waktu sekitar 1 sampai 2 bulan gitu. Dan kita diminta untuk commit in that time. Tetapi karena kebetulan waktu itu saya ada ujian di samping juga, jadi saya belum bisa menerima offer ini dari Slingshot. Lanjut, em, setelah explore banyak computer vision projects, nah saya mulai move on to a new chapter di mana saya belajar tentang retrieval augmented generation. Mungkin sekarang hype-nya AI juga di LLMs and RAG. Nah, ini saya waktu itu mulai belajar, mulai tahu tentang kayak LangChain, Llama Index itu sekitar Oktober tahun lalu. Nah, salah satu project saya adalah yang saya Q&A over NASA Tech Bulletins. Um, dan waktu itu saya mendapat NASA Space Apps Global Nominee. Dan kalau teman-teman tertarik join NASA Space Apps itu bisa ikut di Oktober tahun tahun ini juga ada. Em, ya, dan dari situ saya mulai mengenal LangChain dan em, sangat berguna banget. eh Rack teknologi ini bisa di-apply in many different fields. Saya pun terus menggunakan em, rack ini in my projects, seperti bikin customer service bot, and then also um, a news platform for um, the elderlies. Dan juga saya ikut, mungkin saya bisa share juga projectnya. Um, saya ikut Next Gen GPT AI Hackathon dan di sini saya pun em, dari teman-teman yang saya em, menemui ketika ikut hackathon itu saya akhirnya berkolaborasi dengan dua teman saya ini untuk membangun aplikasi untuk addiction recovery. Nah, ini called Recovery Pal. Again, ini adalah one dan em, aplikasinya ada beberapa fitur seperti emotional check-in, custom affirmation, journaling, juga ada art therapy. Di situ menurut saya sih yang paling terkesan dari aplikasi ini adalah art interpretation. Jadi em, menggunakan the GPT Vision Model, em, user dapat menggambar em, dan dari situ AI bisa analyze sebenarnya emotion yang mereka sedang rasakan di saat itu adalah apa gitu dan dan bisa memberikan afirmasi kepada user. Nah, di sini saya juga memenangkan hackathon ini bersama teman saya. Kemudian em, setelah itu saya juga bikin virtual tour guide in another hackathon. Um, and yeah, one thing that I learned from dengan mengikut hackathon semua ini adalah sebenarnya by working with others, we are able to exchange ideas to build awesome products. Um, Seperti ketika kita mengikuti hackathon solo, mungkin ideas kita bakalan limited dan juga mungkin scope dari aplikasi kita um,
akan sangat terbatas. Tapi dengan adanya tim kita bisa bagi tugas, misal ada yang expertise-nya di bidang AI, ada yang um, good in making front end websites, terus ada yang lebih mengerti tentang arsitektur server atau backend seperti Fast API begitu. Oke, kurang lebih sih gitu sih dari My Hackathon Journey ini. Dan sekarang adalah how to join a hackathon. So, jadi untuk hackathon ini ada beberapa platform yang self-host, seperti Imagine Cup sama NASA Space Apps ini berjalan setiap tahun, dan juga ada yang third party host, seperti LabLab AI dan DevPost. Nah, teman-teman bisa cek eh, pergi ke website ini dan di sini banyak hackathons. eh, wait, seperti hmm, ya, ini ada baru ini 2 months left Google Developer Student Club. Dan ya tinggal pergi ke the hackathon page and uh, make sure untuk juga cek the hackathon rules karena mungkin kadang bisa di bawah umur atau um, require require specific countries, misal hackathon only hosted in America gitu. Um, dan juga ada lab-lab AI. Saya personally sekarang lebih sering ikut lab-lab AI hackathon karena dia lebih fokus ke bidang AI sih. Yang baru-baru ini, misal ada Lamadri Hackathon ini sedang berjalan. Oke. Em, ya, so mungkin steps untuk apply to a hackathon adalah pertama kita bisa membaca problem statement dari hackathon ini. Misal contohnya yang Lamadri ini. em, ini hackathon challenge is focused to developing solutions with Lamadri technology. And after that, we can also find a team. Jadi di Lab AI ini dia ada Discord channel. Um, bentar, Discord. Ini adalah Lab AI Discord channel. Teman-teman yang tertarik mungkin bisa join. Dan di situ banyak banyak komunitas dan discussion mengenai the ongoing hackathon. Seperti ini Lamatri Hackathon. Nah, teman-teman juga bisa mencari tim dan berkomunikasi dengan mentor yang ada di lab-lab AI itu. Jadi eh, kemudian ketika sudah ada tim, kita bisa brainstorm ideas dan start coding. Untuk submissionnya nanti, um, wait, misal, wait, oh oke. Oh, bentar, platformnya mungkin. Oh ya. Nah, ini misal let's create a team, Louis, description. Wait, misal kita buat uh, random character saja. Um, ya, terus misal di sini create a new team. Nah, pas kita submit project di sini, dia pasti minta submission title pertama, uh, kemudian description, and then a longer description, and then subcategories and technologies that fit into your project. And then most importantly, mereka bakalan minta untuk presentation slides dan juga kita harus record ourselves berpresentasi and submit a video. And then finally juga link to the GitHub, and then maybe if you host the app online, Streamlit atau Vercel link. And yeah, that's it. Then you click submit. Make sure juga untuk mengecek deadline dari hackathon ini.
Oke, selanjutnya adalah oh ya, maximizing hackathon success. So, ya seperti yang saya ceritakan tadi itu bahwa um, s- uh, sometimes when participating in hackathon solo, kita mungkin bisa overwhelmed dengan banyaknya kerjaan yang kita perlu lakukan. Tetapi dari pengalaman saya juga, ketika kita collaborate dalam tim, mungkin um, akan banyak ada challenges seperti time zone differences karena um, kalau kita misal join dengan public team, mungkin teammates kita bisa dari negara asing dan juga sometimes mereka bisa unequal commitments dengan kita dan bisa juga varying expertise levels dan semua ini akan menjadi challenge. Nah, solutionnya adalah kita bisa terus expand our network and find the right teammates. Um, and how do we expand our network? Kita bisa coba mengikut open source projects, misal open source projects dari Indonesian AI atau yang saya sering ikutin sendiri adalah dari Omdana Projects. Mungkin ini bisa menjadi topik for discussion next time. Um, but yeah, so maybe one sentence to end the presentation adalah competing in hackathon means go against more experienced software engineers. Ya, mungkin di hackathon itu kita bisa merasa insecure karena competitors kita um, sudah um, sudah sudah ada more experience than us. But the success depends on what we build within the given time frame, leveraging creativity and innovation. Ya, in the end adalah tergantung apa yang kita buat dalam time um, dalam jangka waktu hackathon itu dan tergantung seberapa kreatif kita dan inovasi untuk membangun project AI yang bisa make a difference gitu. Mungkin itu saja dari presentation. Kalau teman-teman mau connect bisa visit LinkedIn profile saya. Mungkin saya bisa copy link ke chat. Dan kalau ada pertanyaan bisa langsung buka mic atau misal type di chat juga gak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Luis atas presentasinya, sharing terkait pengalaman ikut hackathon dan ada beberapa tips yang disampaikan oleh Mas Luis gitu ya tadi ya. Oke, kira-kira dari teman-teman yang lain nih, ada nggak nih kira-kira pertanyaan untuk Mas Luis dari presentasinya? Nah, ini ada pertanyaan Mas Luis dari Kak Dani nih. Halo Kak, aku mau nanya, boleh tahu nggak sumber belajar buat front end dan back endnya tuh dari mana gitu? Oke, jujur kalau misal di hackathon situ saya kalau dalam bidang front end masih kurang experience. Saya biasanya in charge of back end. Jadi saya belajar back end sih lihat dari YouTube sama online course gitu. Dan kebanyakan sih saya menggunakan framework Fast API dan saya host di Google Cloud Run Server. Hmm. Cukup cukup mudah dan banyak tutorial di YouTube untuk belajar back end ini. Untuk front end sendiri sih saya biasanya simple-simple sih pakai Streamlit untuk fast prototyping aja dan kalau misal lagi bangun project yang skopnya lebih besar, em, kalau misal mobile app sih saya sering menggunakan Flutter. Flutter dia documentation online cukup komplit. Dia programming language Dart supported by Google. Em,
Dan kalau misal untuk web development baru saya pakai JavaScript, misal Next.js framework. Tapi Next.js ini saya masih belum terlalu masih masih belum menguasai sih. Biasanya selama ini yang bikin web development front end-nya itu teman saya, dan saya lebih ke in charge bagian back end sama AI-nya. Oke, terima kasih Kak. Mantap sekali. eh Mungkin untuk teman-teman yang lain ya. Tadi Mas Luis juga sudah sempat bilang gitu. Pernah nge-host dengan ini Streamlit juga itu salah satu kalau misalkan kita butuh butuh cepat dan simple gitu. Kalau misalkan mau UI yang simple dan kita nggak mau repot ngoding lama gitu, kita bisa tanya ChatGPT aja, minta untuk bikinin ini apa namanya, bikinin simple UI ya di Streamlit gitu. Oke, terus selanjutnya nih Kak, kita lanjut ya. Ada pertanyaan dari Kak Nurul. Halo Kak, izin bertanya, untuk riset tentang AI, ini biasanya sumbernya dari mana ya Kak? Gitu. Mungkin lebih ke apa ya? Kalau kalau AI ini kan saat ini ya Kak, apa Mas Luis? Perkembangannya kan cukup cepat gitu dan dalam beberapa bulan juga sudah mulai terbit gitu apa ya istilahnya state of the art baru gitu, metode-metode baru gitu. Nah, gimana gimana biasanya Mas Luis dapatnya itu? Untuk AI research, jujur saya jarang sih kalau misal baca-baca AI research paper atau journals online gitu. Tapi saya up to date dengan AI itu dengan terus mengikuti open source project. Jadi Hmm. learn from practice langsung. Eh, jadi misal ataupun juga bisa melalui hackathons. Jadi misal ada AI teknologi yang baru diluncurkan, seperti kemarin ada Synapse Copilot, itu seperti em, LLM tapi digunakan untuk langsung interact dengan software yang ada di komputer. Nah, mungkin dari situ sih saya bisa up to date dengan AI teknologi yang ada. Tapi misal kalau deep learning research gitu, em, hmm, mungkin hmm, dari baca-baca LinkedIn blogs gitu juga cukup bisa memberi banyak insights karena banyak company juga post about their latest updates melalui LinkedIn. Jadi ya cukup bagus juga untuk expand our connection. Oke oke oke. Mantap mantap mantap. Oke, mungkin bisa lanjut lagi nih. Dari Kak Ahmad Zain. Nih nanya, BTW spek PC-nya berapa Kak? Gitu. Oh, spek PC saya laptop biasa sih. Cuman Asus. eh Laptop saya ini integrated GPU. Mana ini? Ya, performance. AMD AMD prosesor sih. Laptop laptop kantor biasa gitu. Oke oke oke. Oke, mungkin sudah cukup menjawab ya. Oke, ini ada yang tanya lagi nih. Ada dari Kak Aji. Izin tanya, boleh share untuk bikin custom model yang bisa digunakan untuk live object detection yang dipakai di mobile. Formatnya TF-flat ya. Bisa info referensinya gitu. Terima kasih. Oh Oke. ya, yang tadi Kak, mungkin yang dari Sitecom ya tadi ya kalau nggak salah yang apa? Kan dia sebelum istilahnya menerjemahkan dengan LLM ya. Itu kan dia detecting objek dulu kan ya Kak. Oh ya, benar. Hmm. Untuk Sitecom itu saya sebenarnya menggunakan pre-train models from Clarify. Tapi Hmm. untuk custom model object detection, dulu sih saya pernah belajar juga di Computer Vision Bootcamp oleh Indonesian AI itu. Dan em, referensi, referensinya, ah, bentar, coba saya eh, cek masih ada nggak project itu. Soalnya eh, cukup lama sih projectnya. Em, dan untuk konversi ke TF Lite supaya jalan di mobile, dari pengalaman saya sih
saya belum pernah running models locally on mobile app, dan di Sitecom mobile app itu juga saya menggunakan API request ke Clarify. Jadi mungkin saya belum bisa menjawab pertanyaan untuk eh, format TF Lite di mobile. Tapi untuk s- live object detection custom model, mungkin bisa pakai Faster RCNN atau YOLO. YOLO kalau nggak salah tahun ini meluncurkan model terbaru. Bentar. YOLO latest model. Ultralytics Kak, dari Ultralytics. Sorry? Ultralytics ya. Oh ya, Ultralytics, benar. YOLO V9. Em, Mungkin bisa fine tuning dari sini sih, Mas. Hmm. Hmm, dari sebenarnya saya ini kalau training deep learning models yang custom from scratch kayak menggunakan TensorFlow or PyTorch itu lebih ke use case yang lebih gimana, lebih spesifik dan mungkin yang belum bisa di yang belum bisa dilakukan dengan pre-trained models yang sudah ada. Seperti salah satu open source project yang saya ikut tahun ini adalah untuk satellite image analysis. Nah, di situ saya menggunakan Deep Labs, saya lupa namanya kalau nggak salah, Deep Labs by Meta, Deep Lab V3 ya, Deep Lab V3, ya semantic segmentation for like TIFF image processing gitu, TIFF. Oke, cukup Kak atau mau ada tambahan lagi? Oh, dari saya cukup, semoga menjawab. Oh ya Kak, mungkin bisa dicek Kak di docs-nya Ultralytics. Kayaknya sekarang udah rilis yang YOLO V10 juga. Sudah sudah sampai V10 ya sekarang. Dan Oh ada ya, beberapa ada beberapa yang baru. Ada ada YOLO Word gitu-gitu. Menarik tuh. Kayak open vocabulary model ya. Terus mungkin itu coba dicek aja dulu Kak. Dan dia bisa ekspor ke beberapa ini sih, ke beberapa apa namanya? Format gitu. Jadi bisa di ONNX, bisa ke OpenVINO juga kalau misalkan pakai platform yang x86 ya cukup optimis di sana. Terus oke, selanjutnya ya kita lanjut di docs-nya Kak kalau nyari. Nah, di oh sini. ya, di Docs. Nah, terus Eh, ke model kalau mau lihat model sih. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini ada yang mau nanya Kak. Selain Kaggle, kira-kira ada lagi nggak ya website yang ada sharing project codingan gitu? hmm, Website untuk sharing project codingan selain Kaggle. Em, Coding project. Em, Selain Kaggle sih, biasanya saya kalau misal mau cari referensi project coding ya dari GitHub paling sering. Tapi mungkin kalau untuk machine learning notebooks, ada mungkin Analytics Video itu salah satu source yang saya sering lihat juga. Analytics Video. Um, ya, So, ya ini salah satu website yang saya juga untuk discover some AI technology. What else ya? Hmm, um, oh, Deep Learning AI juga salah satu salah satu course. Dan misal ada Andrew Ng with LangChain developer giving course about LLM agents. Nah, ini di sini juga lumayan bagus untuk bisa explore and up to date with LLM technology.
Oh, wait. Hmm. Bentar, internet saya kayaknya agak pelan. Ah, ya, tapi ini sih deep learning AI. Mungkin saya bisa drop linknya di chat. Cukup cukup interesting sih course-nya yang di sana. Generative AI for real world applications. Oke, ya, ya betul. Saya dulu waktu saya dulu pernah juga belajar di sini di Deep Learning AI. Cuma lewatnya dari Coursera ya, cukup bagus Oh, sih dan Coursera. iya cukup lengkap juga emang. Mungkin teman-teman yang sedang belajar gitu bisa salah satunya ke sana juga, salah satu source ya yang bagus. Oke. Hmm, mungkin ada lagi Kak, terkait apa tadi sharing project ya, apa yang bisa share codingan gitu. Hmm, mungkin sharing project codingan. Kalau course sih mungkin Udemy sama Coursera gitu. Kayak yang Hmm. Kak Aditya bilang. Untuk sharing project coding mungkin eh, kurang lebih sih itu sih Kak. Lainnya Hmm. research online aja gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Oh ya, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi Kak dari Kak Ahmad Zain. Tadi nanya, terus untuk deploy buat implement LLM yang open source tadi biasanya butuh GPU ya Kak gitu. Saya, Implement LLM open source. Oh ya, ya, ya misalkan kayak tadi kan di Sitecom kan pakainya lama dua ya. Nah itu kan gimana tuh untuk runningnya? Lamatu itu saya itu Lamatu itu dia ada host di Clarifies API, jadi saya make online API call. Tapi mungkin untuk uh, running LLM models locally, um, saya dulu pernah coba dengan apa ya? eh, lama lama tuh juga kalau nggak salah. Cukup berat sih. Dan karena laptop saya ini juga tidak ada dedicated GPU, jadi lumayan lama prosesnya. Tapi teman saya juga coba di laptop dia yang menggunakan Nvidia GPU, saya lupa seriesnya, dan emang cukup signifikan dengan adanya accelerated GPU. Mungkin untuk teman-teman yang mau coba bisa eh, running di Google Colab. Dan ya di situ kita bisa dapat akses ke lumayan banyak punya computation resource. Hmm. Oke, oke, terima kasih Kak. Oke, mungkin itu Kak Ahmad Zain ya. Jadi memang lebih enak kita run di cloud aja karena lebih murah. Jadi waktu di hackathon ini ya, berarti pakai API-nya dari Clarify ya Kak. Berarti tinggal Ya, pakai benar. aja ya. Hmm, Iya. Atau iya, iya. mungkin eh, s- em, salah satu source model yang saya ingat adalah Hugging Face. Nah, di situ em, eh, be- mestinya ada list spesifikasi kayak GPU-nya harus minim berapa gitu. Dan em, dia juga ada Hugging Face inference inference eh, inference API. Em, dan itu kita bisa hosting langsung Hugging Face inference endpoint, sorry, inference endpoints. Nah, di sini kita bisa langsung deploy our Hugging Face model in dedicated server. Dan ini backend-nya kalau nggak salah bisa kita custom, misal mau di AWS. Nah, ini AWS, um, Azure, or Google Cloud. Um, Cukup membantu sini. Hugging Face inference endpoints. Ah, oke, oke, oke. Oke, kalau 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 deploy model sendiri udah pernah juga belum Kak? Luis sebelumnya. Deploy model sendiri. Saya Hmm. sempat bekerja sama dengan um, um, itu. Saya kalau nggak salah kabarnya Indonesian AI ada Wayang LLM Project. Saya sempat ikut di project itu bersama Mas Rifki waktu itu, dan
Um, Sepertinya dia juga sempat give some lectures about that language model. Dan waktu itu sih kita coba hostnya juga di Hugging Face ya. Dan Hmm. sempat training itu di um, saya lupa nama websitenya, tapi itu basically offer model training service. And ya, other times mungkin Di Genta hosting bukan? model. Iya, di Genta. Tapi waktu itu Iya. trainingnya di platform apa gitu, lupa saya. Oh, Tapi ya oke Genta oke oke. AI itu benar. Kalau kalau yang tadi bilang pakai Cloud Run itu berarti untuk deployment apa, Kak? Oh, kalau Cloud Run itu untuk deployment uh, server. Jadi API, Hmm. misal kita membangun fast API server, terus kita ada beberapa endpoints. Misal yang paling terakhir ini saya ada atau misal buat retrieval augmented generation. Misal ada ingest sama predict endpoint. Nah, itu kita bisa call these APIs dari front end website kita sih. Oh, saya Dan kira tadi nge-serve model ke sana gitu. Jadi oh, jadi deploy modelnya ke Cloud Run. Jadi cuma ini aja ya, cuma endpointnya aja. endpoint benar. Hmm, enggak. Oh, oke oke. Hmm, iya saya kalau kalau saya pernah ya, sih pernah untuk ini deploy some models gitu ke Cloud Run untuk ya untuk Oh, bikin endpoint juga sih. Tapi maksudnya modelnya dari saya sendiri bukan kita uh, nge-host dari tempat lain gitu. oh, custom model ya. Iya betul, Oh, oke. custom model. Ya Iya, cukup Cloud cukup. Run Hmm. cukup cepat ya. Ada GPU support kan. Saya belum belum pakai sih untuk GPU sebenarnya. Saya masih pakai Oh, CPU masih cukup karena cukup untuk image aja untuk image detection ya. iya. Jadi nggak berat-berat banget. Dan bisa mungkin ini ya, ada sedikit saran gitu. Mungkin bisa pakai quantization dan pakai OpenVINO sih biasanya lebih 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 cepat aja gitu. Oh ya, quantization Hmm. Hmm. biar optimize performance-nya juga. Betul. Oke. Oh ya, mungkin dari teman-teman boleh kalau ada pertanyaan lain. Nah, mungkin sebelum pertanyaan lain dari teman-teman, saya juga pengen nanya nih. Oke, mungkin kita kembali ke eh, agak agak, agak mundur lah, bukan agak kembali. Nah, saya mau nanya, saya cukup penasaran gitu kan. Sekarang Kak Luis ya, sekarang Mas Mas Luis aja deh kayak orang Surabaya ya. Iya, Surabaya. Arek-arek Surabaya. Bisa bahasa Jawa Iya, tuh, Mas. iso Mas. Cuman Mantap, gak mantap. lancar aja. Oh, agak lancar ya. Oke. Oke, oke, oke. Oke, jadi kita balik sedikit gitu kan. Sekarang Mas Luis kan masih kelas 11 gitu kan. Mau naik kelas 12 lah ya. Ya, kelas 12 gitu. Nah, ini kan masih masih kecil lah ya kita masih ya masih kecil. Tuh. Nah, siapa sih Mas atau mungkin gimana sih yang mengencourage pertama kali kamu harus belajar tentang teknologi atau software development atau yang lain-lain gitu. Itu ada nggak sih dari orang tua Oh, atau keinginan sendiri tuh? dulu saya sih mulai dari background multimedia sih. Misal Adobe Photoshop, Premiere Pro, After Effects gitu. Dan Hmm. awal-awal, terakhir-terakhir itu saya ada belajar Adobe Flash itu bikin animations. Nah, di Adobe Flash itu kebetulan juga kita bisa ada bahasa pemrograman namanya ActionScript 3. Nah, itu cukup lama banget bahasa pemrograman itu. Tapi dari bikin animations itu dengan coding, it's quite interesting waktu itu. Dan itu yang itu menjadi the first kayak first ignite untuk saya ingin belajar tentang programming gitu. Dan untuk artificial intelligence ini sih dulu dulu banget sebelum ikut Indonesian AI, saya ada ikut bootcamp dari Intel gitu tentang em, juga tentang artificial intelligence. Tapi waktu itu saya masih SMP 2, jadi belum seberapa belum seberapa mengenal belum Hmm. seberapa mengenal tentang eh, belum seberapa mengenal tentang
AI ini dan masih sangat baru waktu itu. Jadi ya waktu itu belum seberapa mengerti lah dari bootcampnya itu. Jadi makanya saya em, akhirnya memutuskan untuk ikut Indonesian AI course untuk mendalami. Tapi ya dari situ saya dapat interestnya sih. Hmm. Oke, berarti berarti justru awal-awal tuh cuma ya keinginan sendiri ya, maksudnya pengen Iya, pengen belajar gitu dan penasaran lah ya. penasaran ya. Oh, hmm. Kalau kalau di SMA sekarang ini nggak ikut OSN nggak? OSN, saya sempat ditawarkan sih, tapi enggak, karena saya bukan anak Olimpiade gitu, jadi ya kurang tertarik untuk ikut seperti OSN informatika gitu. Hmm. Juga ya kurang matematika saya gak seberapa jago gitu untuk mengerjakan soal Olimpiade. Hmm. Oh gitu ya. Iya sih kalau apa di OSN itu kan masih aritmatik banget ya, masih matematik Iya. terus ya masih banyak aritmatiknya, aljabar gitu-gitu ya. Kurang tahu sih, lupa aku. Udah cukup lama banget SMA-nya. Dulu dulu bahasa apa programan yang dipakai tuh kalau tingkat kabupaten waktu itu seingatku tuh masih Pascal kalau nggak Oh, salah. Pascal. Iya, terus kalau masuk provinsi itu kalau nggak salah udah pakai C gitu-gitu. Oh, Tapi Kak tapi Aditya kurang dulu tahu sekarang ya. ikut OSN berarti. Oh, nggak ikut informatika, cuma dulu pernah ikut tim OSN, cuma nggak ikut yang informatika karena waktu itu nggak tertarik soal komputer sih. Tapi Oh, tiba-tiba waktu oke, kuliah oke. jadi pengen belajar informatika. Jadi baru baru banget belajar informatika. Kalah aku sama Kak Lis. Oke. Hmm. Oke. Terus itu ya berarti memang karena penasaran ya. Terus oke. Oke. Ini ada pertanyaan menarik lagi dari Kak Angga. Halo Kak, mau tanya, saya baru-baru ini mau belajar terkait pengembangan RAG gitu ya. Apakah ada referensi course atau website untuk belajar gitu? Oke, mungkin Kak bisa. Hmm, referensi untuk retrieval augmented generation, mungkin dari deep learning AI itu ya tadi. Bentar, saya sempat coba mengikuti salah satu course deep learning AI. Yang mana ya? Langchain. Oh, saya masih share screen aja. Oh, masih. Oke. Ya, yang ini. Langchain for LLM application development. Mulai dari models, prompts and parsers, memories, chains, question answering over documents, and agents. Nah, selain basic question answering, sebenarnya agents ini salah satu very interesting topics. Saya juga sedang research SQL agents particularly untuk Q&A over structured data seperti spreadsheets gitu. Karena kalau kita menggunakan basic RAG dan just put all this structured data into a vector store, mungkin kita bisa lose some information. Tapi dengan adanya SQL agents ini dia dapat extract data dari database gitu. Jadi pertama mungkin CSV-nya kita convert ke database format, SQL database format. Dan paling penting sih juga salah satunya up to date dengan documentation LangChain. Jadi misal kita tertarik dengan bentar. Oh ya ini LangChain documentation. Oh, is it this one? Oh ya ini. Dan baru-baru ini sebenarnya dia ada rilis LangGraph Cloud and also LangFlow. LangFlow itu dia no code tool. Jadi kita dapat mungkin lebih ke understand konsep dari um, retrieval augmented generation melalui mind maps gitu dan cukup powerful this tool dan beginner friendly gitu tapi um, s- um, untuk more advanced implementation kita mungkin harus langsung menggunakan LangChain syntax dan so untuk course mungkin deep learning AI and kita up to date aja dengan LangChain documentation. Mungkin itu bisa referensi untuk RAG sih.
Oke, oke. Mungkin saya mau tambahkan kayaknya saya kemarin ada nemu juga di YouTube bagus banget. Oh, oke. Nah itu. Buat Oh, ini building Rack application Hmm. functions using Python Legend to open the API. website work. Ya cuma kalau mau coba ya harus ini juga sih pakai Open AI API. Nah itu eh, ya kita harus deposit dikit lah kalau nggak salah kemarin 5 berapa ya dolar saya. ya. Iya minimal $5 gitu. Dan lumayan bagus nih. Terus ngenalin vektor database juga. Jadi eh, dan konsepnya seperti apa dijelaskan. Jadi menurut saya cukup bagus ini kemarin saya lihat. Mungkin bisa bermanfaat juga buat teman-teman. Oke, lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Kak Luis memakai bahasa pemrograman apa saja selama bikin project gitu? Um, saya selama ini sih mainly on Python, coding using Python. So um, bisa training machine learning model, mungkin frameworknya di training machine learning model ya PyTorch, TensorFlow. Terus bahkan yang project saya untuk membuat computer vision game itu saya menggunakan Pygame, terus backend misal saya pernah menggunakan Django, Flask, sama Fast API, tiganya pernah semua. Dan selain Python, bahasa pemrograman Dart, jadi mobile app yang menggunakan Flutter framework tadi yang Sitecom project. Nah, itu saya menggunakan bahasa Dart. Dan saya juga karena sedang meneliti SQL agents, saya perlu me- memahami basics dari SQL syntax. Dan untuk web development ini saya sekarang ini juga sedang belajar the full stack development, so HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, and yeah, basically the Next.js tech stack lah gitu. Um, Ya, mungkin kurang lebih sih itu saja. Oh, bentar. Sepertinya nggak ada suara. Oh, oh iya, oh iya Kak. Oke, Oke, Eh, sudah full ada. stack sekali ya. Jadi semua lini dicoba dan bagus. Jadi kita bisa tahu apa ya, tahu sisi-sisi lain gitu. Jadi kalau kita kerja sama-sama teman juga tahu skopnya gitu. Walaupun kita belajarnya nggak sampai advance banget gitu. Iya, Hmm, mantap mantap keren nggak? Oke. Oke, mungkin dari teman-teman silahkan kalau ada yang mau nanya lagi gitu. Oke, eh saya juga masih penasaran sih beberapa gitu. Saya mungkin nanya dulu kali ya. Oke, tadi kan Kak Luis sempat bilang gitu kan, dan saya cukup setuju sih. Tadi Kak Luis bilang kalau eh, belajarnya kan caranya memang selain dari course ya, yaitu normal ya kita belajar untuk mengenal konsep gitu. Kemudian eh, untuk meningkatkan skill memang untuk bener-bener upskill gitu itu dari project gitu kan dan salah satunya ya mengikuti hackathon dan tadi sempat kesebut kalau nggak salah sempat ikut join open source project ya. Nah, iya. kalau open source project ini biasanya eh, cari-cari atau gimana tuh Kak nemunya Kak biasanya? Open source project. Saya Hmm. biasanya sih ikut dari Om Dena Projects. Saya ini juga kapannya pernah. So I'm Indonesia chapter lead, and last time um, I open project about ini predicting road defects and optimizing traffic light countdown to reduce congestion in Indonesia tahun lalu pas Agustus. Nah, ini saya waktu itu um, sebagai project manager, we built wait, let me open the GitHub. GitHub. Nah, oh iya ini. This one. So ada tiga model: vehicle category classification and detection, traffic density classification, and pothole object detection. Nah, ini adalah project yang saya membangun bersama tim tim Om Denau pada saat itu. Dan ya um, selain ini sih platform ini menurut saya cukup
eh, cukup menarik. Em, Banyak sekali open source project yang kita bisa explore. Dan mungkin kalau hackathon itu kan lebih ke aplikasi AI teknologi ke building solutions. Hmm. Tapi kalau Omdena Project ini dia lebih applicable dengan machine learning sih. Jadi dia benar-benar um, allow us to train the deep learning model for the specific use case. Um, dan juga ada beberapa projects seperti ini enhancing legal search and prediction through AI-powered case law analysis. Mungkin ini ada berkaitan dengan large language model. Um, ya dan ada beberapa tipe project juga, mulai dari yang local chapter itu yang bentar mungkin di atas ini ada perkenalannya. Oh ya ini ada Omdana project types, mulai dari yang local chapter, ya innovation, kemudian yang top talent ini. Teman-teman juga bisa coba explore. Mungkin ada project yang terkesan menarik, bisa coba mengikuti dan kita bisa dapat network expansion juga dari sini dan juga testing our AI knowledge. Ah, oke, oke, oke. Oke. Oh ya, ini malah ada yang nanya ke saya dari Kak Muhammad nih. Kayaknya saya baca nggak apa-apa kali ya, Kak? Oke. Ah, ini direct direct message sih, tapi Oh, direct kayaknya message. bisa nanti sambil sharing juga sama teman-teman yang lain. Kayak izin tanya, kalau deployment integrate AI model itu biasanya kemana gitu? Tips juga Kak milih CPU GPU yang bagus pas untuk instance cloud-nya karena sering nggak jalan GPU-nya. Kemarin saya pakai AWS. Oke. Selama ini saya kalau kalau saya ini kalau saya pakai Google Cloud Run gitu. Tapi sebenarnya tergantung modelnya sih. eh Kalau misalkan memang terutama untuk model deep learning yang untuk video inference gitu, untuk live inference terutama ya, yang maksudnya real time video untuk real time, kayaknya kalau pakai cloud tuh cukup mahal banget deh kayaknya. Dan saya sih kemarin dapat saya saran juga dari senior gitu kan untuk lebih baik pakai mini PC, jadi kita run-nya di lokal saja. Kalau untuk video inference ya, untuk kayak misalkan image detection dan lain-lain, atau bahkan yang apa ibaratnya kayak traditional model gitu, yang dari scikit-learn gitu lah ya, itu pakai Cloudrun tuh sudah cukup banget kayaknya, nggak perlu pakai GPU juga sudah jalan gitu. Sebenarnya tergantung itunya sih, tergantung modelnya juga gitu. Oke, mungkin kalau kalau dari Kak Luis atau dari teman-teman yang lain mungkin boleh kasih komentar nih terkait ML deployment gitu ya. Oh, Biasanya. dulu saya Nah, sempat hmm, deploy yang tadi yang cardiac diagnosis challenge itu yang sebagai final project dari Indonesia AI Bootcamp. Saya di situ juga coba deploy the heart segmentation and also bentar mana? Oh ya, yang ini. Saya deploy kedua model ini yang image segmentation juga yang object classification di Google Cloud Run. Dan karena model ini waktu itu belum di quantization, jadi cukup hmm, lama inference-nya di Google Cloud Run. Em, untuk alternatif sih, ya mungkin bisa kayak yang Kak Aditya sebut tadi ya, menggunakan mini CPU terus kita hosting the local server itu. hmm. Oh, kalau kalau yang project dulu itu pakai pakai apa tuh, Kak, modelnya? Waktu itu pakai TensorFlow TF model biasa, belum di quantize. Oh. Hmm. Terus untuk deploymentnya langsung pakai apa? Cloud Gimana? Kan Run. kan Kelaturan kan ini kan ada, setahu saya kan bisa pakai beberapa cara gitu ya. Maksudnya dari Docker image atau pakai apa langsung atau gimana? Aku Oh, kurang tahu Docker kalau langsung image. gimana, Cek. Pakai Docker image ya. Iya, Docker Hmm. image.
Oh, tapi lama ya. Iya, cukup lama sih waktu Oh. itu. Mungkin belum optimize sih. Waktu itu size modelnya juga lumayan besar. Di parameternya di berapa miliar? Em, Parameternya, coba ya saya buka project yang dulu itu. Mestinya saya masih simpan di Google Drive. Em, Hmm, untuk segmentation ya berarti ya. iya, Arsitekturnya pakai apa tadi Kak? UNet sih waktu itu. Oh, dari unit ya. Iya. Nah, kalau unit tuh sekitar 15 juta biasanya. Iya bukan? Oh, Hah? Berapa ini? bentar Tiga ini berapa ya? ratus. 3 juta. 31 juta ya kayaknya. Oh, 31 juta. Oh yes. Tergantung ini juga sih, tergantung filternya juga ya. Iya, 31 juta. Oh, berarti dari scratch ya ini bangun sendiri ya. iya. Oke, oke, oke. Menarik, menarik. Oke, iya cukup tinggi juga ya. Kalau waktu itu aku pakai pakai YOLO sih, pakai YOLO V8 kalau nggak salah. Itu yang model yang paling kecil itu sudah 6 juta dia paling kecil, jadi emang enteng juga. Oh, YOLO for Dan segmentation ya, berarti. enggak waktu itu aku object detection sih, Oh, object image detection. ya, image ya untuk tapi image ya inputnya. Hmm. Itu bisa pakai itu. Kalau yang lebih sederhana kayak misalkan dari eh, s- kalau Google Cloud Run ini kebetulan ini sih. Kalau misalkan teman-teman baru pakai akun, terus juga apa ya, baru dan belum pernah pakai, biasanya dapat kredit Oh sekitar ya, kalau lumayan. dirupiahin itu sekarang hampir 5 juta lah ya kalau nggak salah untuk Ya, tiga 5 bulan. juta. Jadi bisa bisa untuk latihan juga tuh teman-teman, bisa untuk deployment gitu. Terus eh eh kalau misalkan kalau nggak tuh pakai Python Anywhere juga bisa. Tapi itu kalau yang paling basic dia gratis. Tapi ya kalau untuk deep learning kayaknya nggak kuat sih. Jadi biasanya untuk model-model yang ini yang apa istilahnya statistical approach lah ya, yang tradisional model kita bisa bilang. Nggak tradisional juga sih sebenarnya. Ya tradisional ya. Oke, oke ini kita lanjut nih. Ini ada pertanyaan dari Kak Dani. Kak Luis ada rencana mau buka yang Indonesia chapter lagi kah? Gitu. Indonesia chapter untuk Om Dana sih mungkin ke depan ya, in the future mungkin em, ada rencana untuk buka tapi untuk the untuk waktu yang mendekat sih kayaknya belum dulu karena saya sedang mempersiapkan juga untuk ujian-ujian buat selesain kelas 12 ini jadi lumayan sibuk juga. Belum bisa full time commit sebagai chapter lead sih. Oh, iya, iya, iya. Itu menarik juga tuh Kak. Gimana gimana biasanya ininya bagi waktunya tuh kalau berarti kalau kan maksudnya biasanya sekolah kan masih ada les gitu-gitu ya. Terus belajar belajar ngodingnya tuh biasanya waktunya gimana? Di weekend atau di malam hari atau gimana biasanya bagi waktunya? Kadang sih pas di sekolah sih. Iya, pas pas apa ya? Pas pelajaran pas waktu waktu luang lah. Kan di sekolah bisa pilih pelajaran jadi pas ada waktu luang kalau misal ada project yang butuh dikerjakan segera mungkin kadang saya juga sempat ada waktu kerjaan di sekolah. Kalau enggak sih biasanya kebanyakan malam hari untuk weekdays dan weekends ya lebih free sih. Hmm, Gitu. sangat passionate sekali ya memang ya. Iya. Keren, keren. Ini mungkin bisa juga jadi inspirasi buat teman-teman. Oke, ini ada lanjutnya. Oke, ada Mas Luis sebagai orang yang bisa dibilang udah belajar lumayan banyak nih di lini yang berhubungan sama coding gitu ya, terutama di bidang AI dan machine learning gitu. Pernah kepikiran nggak buat menggunakan AI untuk optimize produktivitasnya gitu? Aku sebagai programmer penasaran nih caranya karena menurutku programmer bisa makin produktif dengan memanfaatkan AI gitu. Makasih Mas sebelumnya.
Itu kira-kira Um, gimana Mas? Oh, GitHub Copilot sih. Menurut saya ada apply Student Developer Pack kalau nggak salah. Jadi dapat free access to Google Copilot dan itu sangat membantu untuk accelerate my uh, coding activity sih. Terus AI apa lagi ya? Tools AI. Um, oh ya, ChatGPT sih. ChatGPT saya ada subscribe ke GPT ChatGPT Pro dengan teman saya. Em, dan ya ChatGPT sangat membantu untuk tidak hanya untuk coding tapi untuk mengerjakan tugas sebagai referensi. Em, ya, tapi saya paling suka sih GitHub Copilot sih. Hmm, oke menarik Kak. Oh, saya malah saya masih belum pakai Copilot sekarang sih. Oh, Oke, kalau ya kalau boleh tahu kalau yang student developer pack itu dari email sekolah atau gimana? Bisa dapat tahu? iya dari email sekolah terus eh, eh, harus foto student ID card gitu. Nanti bisa Oh, free access. iya iya iya. Dulu saya waktu bisa dapatnya waktu kuliah karena waktu itu dapat ini kan ada kan kalau kuliah bisa dapat email juga gitu kan. Nah, Oh ya, terus oh berarti expired kan? ya udah cuma setahun doang waktu itu. Jadi Oh, dan waktu itu Copilot belum belum ini belum launching kalau nggak salah. oh alah. Belum belum apa ya? Saya lupa apa atau mungkin saya malah belum kenal Copilot kali ya waktu itu juga. Oh ya, saat ini sih kalau kalau saya sendiri masih cuma cukup pakai ChatGPT aja sih. Cukup sekarang ChatGPT yang apa ya bilangnya gimana sih for O ya itu sudah cukup powerful CGP4. dan ya dan tinggal kita manfaatkan ini sih Kak bisa ini ya mungkin belajar from engineering dikit-dikit Oh gitu. iya, Jadi from nah engineering. itu sangat membantu Kak karena bagaimana kita ngeprom itu bisa sangat berpengaruh terhadap hasil yang keluar gitu. Nah, mungkin belajar dikit-dikit kayak video YouTube 10 menit juga udah cukup tuh untuk belajar prompt engineering. Nah, nanti tinggal pembiasaan aja. Kalau saya sih itu ya. Atau mungkin eh dari dari Google kemarin baru launching juga Oh kalau nggak ya, salah ada Gemini IDX ya, Kak. Advanced. Oh, bukan, Apa? bukan. Ada ini, ada kayak semacam apa namanya? Apa code editor kayak VS Code gitu, tapi dia web based namanya Oh, IDX. Dan dia IDX. connect juga dengan Gemini gitu. Jadi bisa langsung ngoding di sana, environment juga dari sana. II pakai Oh, AI apa IDX. bilang gimana sih? Oh, IDX, oke. Google ya. Ketika ya Google. Oh, Project Nah, IDX. betul Project IDX. Nah, ini di sini. Dia juga eh connect juga dengan Gemini. Jadi bisa cukup enak. Jadi kanan kiri codingan kiri codingan kanan apa namanya? Gemini. Gemini terus kemudian bisa langsung diimport gitu. Jadi langsung kanan kiri gitu langsung enak juga. Kemarin saya waktu awal launching sempat sempat ini juga nonton-nonton beberapa video di YouTube. Cuma saya belum pernah nih coding di sini. Saya masih nyaman pakai code editor Oh, saya sendiri. Nah, ini bisa banyak juga, bisa buat Flutter, bisa buat Python ya dan lain-lain. Dan biasanya kalau template project juga bisa langsung digunakan juga. oh Ini iya. menarik. Mungkin teman-teman di bidang lain juga mungkin kan yang dari web development dan lain-lain juga bisa pakai gitu. Oh ya, sangat menarik Mas. Terima kasih untuk referensinya. Iya. Oke, oke. Mungkin dari teman-teman silahkan kita di sini santai aja teman-teman kita ngobrol santai aja. Kita cicat-cicat. Maksudnya ngobrol santai, maksudnya nanya-nanya terkait proyeknya Kak Louis juga bisa pengalaman atau mungkin di luar itu juga boleh gitu. Kalau saya tadi tertarik sih gimana dulu malah kenal ngoding gitu karena saya ngoding sih sebenarnya agak cukup terpaksa ya waktu itu. Jadi Oh, sempat karena memang kurang kurang apa ya kurang kurang nggak dari awal emang nggak tertarik bukan bukan nggak tertarik lebih ke nggak ketertarikannya bukan di sana gitu kan terus kuliah karena orang tua cukup apa namanya cukup ini ya cukup, kamu kalau kuliah di IT aja ini banyak apa prospeknya gitu gitu lah ya. Akhirnya cukup nurut ya sebagai anak yang baik ya. Terus baru baru belajar ngoding tuh
ya semester satu itu baru belajar ngoding tuh cukup aneh juga waktu pertama kali ngoding, mana belajarnya waktu itu di kampus belajarnya C++ tuh. Oh, C++. Masih iya C++, bahasa-bahasa apa ya, low level lah ya bila dibilang, Oh tapi ya, sampai sekarang kalau ngerjain competitive programming gitu saya masih pakai C++, walaupun oh lebih ya, lama ya ngodingnya, tapi lebih suka aja gitu, nggak tahu kenapa. Ya lebih kalau Mhm. memahami C++ berarti maksudnya buat kayak data structures algorithms gitu ya. Untuk data Di, structure. lebih bisa Kar- memahami konsepnya gitu ya. Karena dulu 2 semester pakainya C++ di kuliah. Oh. Jadi waktu semester satu kan konsep pemrograman gitu-gitu ya, pakainya C++. Terus semester 2 untuk data structure dan algoritma gitu pakai C++ juga. Sampai semester 3 deh. Semester 3 tuh ada namanya desain, ya kayak ya advance data structure gitu-gitu juga pakai C++. Jadi Hmm. emang kebiasa. Baru kenal Python ya setelah belajar AI juga sih. Di waktu itu kebetulan ini ada sedikit cerita ya. Waktu itu saya kenal AI juga karena pandemik ya. Karena kita pandemik kan sama ya kayak Mas Luis juga kayaknya mulainya waktu pandemik gitu. Karena kita banyak waktu. Terus waktu itu saya iseng aja ikut-ikut webinar gitu kan. Karena waktu itu cukup bosen kuliah ya. Nggak jago ngoding gitu kan. Terus akhirnya eh, ikut webinar, salah satu pembicaranya itu Kak Angga CEO Indonesia AI, dan beliau cerita tentang AI, dan waktu itu salah satu momen yang mengubah hidup saya sih, kayak wah ini teknologi baru nih kayaknya menarik gitu. Dan teman-teman kuliah saya belum ada yang mempelajari mungkin waktu itu kan, jadi bisa Oh, jadi saya yang pertama di kuliahan saya waktu itu, jadi sangat wow. menarik kan, jadi akhirnya saya belajar AI sampai sekarang deh gitu, jadi kerjaan juga kan akhirnya. Dan di situ salah satu momen terbaik dalam hidup adalah ketika ini ya, tahu kayaknya kita hidup mau ngapain gitu. Iya Nah, benar. itu sih, itu cerita saya sih waktu itu. Hmm. Oke. Jadi saya penasaran tuh kalau orang kayak Kak Alus ini gimana tuh waktu itu. Eh, Gimana ya ceritanya. Oh ya, oke, mungkin kita bisa lanjut lagi nih, ada yang mumpung ada nanya gitu kan. Kak, aku mau Oke. nanya, waktu pertama kali ikut AI Hackathon itu apakah punya mentor atau otodidak lihat course online, kayak do it by learning gitu Kak? Saya pertama kali ikut hackathon sih autodidak sih, self explore, mempelajari hackathon sebenarnya, um, how to make a hackathon project, and then saya mungkin pertama-tama saya um, sampai sekarang sih sebelum tiap kali mengikuti hackathon sangat penting untuk kita coba um, research or reference to similar projects in past hackathons, dan dari situ kita bisa dapatkan inspirasi untuk project apa yang kita mau membangun gitu. Selama ini saya belum ada mentor, dan em, awal-awal pun participate hackathon masih sendirian solo, dan baru akhir-akhir ini saya coba untuk membangun tim, dan em, itu yang em, ya sangat sangat berguna juga ketika kita ada tim, bisa eh, bisa fokus ke bidang kita masing-masing. Hmm. Oke, oke. Berarti memang selama ini belajar kebanyakan lebih ke otodidak aja ya, Kak ya. Iya, Kak. Nah, kalau kalau eh, apa ya ibaratnya. Nah, biasanya biasanya untuk dapetin dapetin feedback tuh gimana? Pernah nggak sih kepikiran kayak ini belajarku udah bener belum ya? Atau ya udah pokoknya belajar aja, nanti bener enggaknya taunya nanti aja lah gitu. Biasanya gimana tuh? Oh, Kayak gitu. kalau misal personal learning gitu, misal dari Hmm. course, ya ikutin aja. Tapi em, kalau misal hackathon gitu kan kita bisa dapat feedback ya. Kalau dari lab-lab PA itu, misal kita em, tidak menang hackathonnya pun, kita bisa dapat feedback langsung dari mentornya, dan kita bisa dapat rating ke each aspect of our project. Biasanya ada 4. Jadi ada originality, application of technology, business value, sama presentation. Nah, dari setiap Hmm. aspek ini mentor bisa memberikan kita feedback, misal kita dapat rating berapa gitu. Dan bahkan kalau kita join hackathon dari lab-lab PA ini, kita bisa consult dengan mentor yang ada di platform untuk misal
validate our idea gitu. Jadi itu salah satu cara di mana saya bisa dapatkan feedback. Dan kalau misal join open source projects kan kita pasti bekerja dengan atasan kita, supervisor di produk itu. Jadi ada yang monitor lah. Dan di situ kita juga bisa um, eh, tanya, misal saya sendiri karena pengalaman saya di AI juga masih sangat baru, jadi saya ketika join open source project itu masih juga mereview my work dan submit ke supervisor di Omdena project itu sih. Oke, 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 menarik tuh. Dan pada akhirnya memang Kak Luis emang mau explore banyak hal lah ya. Misal deh sesimpel kayak apa tadi, apa, apa namanya ya istilah. Untuk misalkan untuk tadi ya untuk back end gitu kan. Kak Luis pernah pakai Flask, pernah pakai REST API, pernah pakai Django. Ya udah pokoknya dicoba aja semua gitu. Terus nanti baru tahu mana yang lebih baik satu sama lain gitu. Iya, Untuk project-project tertentu juga gitu ya. Hmm. benar. Lebih lebih banyak ekspor juga ya. Menarik sih itu. Oke. Oh ya ini ya, selanjutnya ada pertanyaan nih dari Kak Islami. Eh, Oke. Hi Luis, I'm support of you. Congratulations for all of your achievement. Would you mind to storytelling about your IT project, IoT project? You know, what kind of Arduino and sensors do you use? How to apply it or connect to machine learning or AI platform? Oke, sure. Hmm. Thank you. Let me share about that project. So, bentar, saya buka filenya. Ini waktu itu pas saya interested ke AI in robotics sih, makanya saya coba bikin Arduino Uno prototype with computer vision. Bentar mana ya? Oh, ini mungkin saya bisa show the video. Um, Very simple sih, dia cuman konsepnya basically automated lighting system dengan light sensor sama apa sama object person detection. So the project aim itu untuk conserve light energy, right? So ketika di dalam ruangan tidak ada orang dan juga gelap, dia lampunya akan mati. Ketika di sini ada orang dan webcam ini dia beroperasi sebagai CCTV camera. Jadi ketika ruangannya gelap dan ada orang, dia akan menyalakan lampu. Nah, terus ketika kita sudah ada, kita buka jendela dan sudah ada natural light from outside, sunlight that's enough. And even if there's people, it will turn off the lights. So semua ini secara otomatis dan em, di sini saya menggunakan, bentar saya ada fotonya lah ya. Oh ya ini, saya menggunakan breadboard sama Arduino Uno dan di sini koneksinya saya ada pakai resistor, saya lupa berapa ohm ini, tapi terus juga ada LED lights that can flicker to many colors and ya just assembling the circuit lah. Eh, Cukup menarik di Arduino Uno ini ada beberapa saya lupa namanya tapi that sockets itu ada yang buat input, output, ada yang analog, ada yang digital gitu. Dan ini juga ini saya sih connect Arduino-nya langsung ke laptop saya pakai USB cable gitu. Eh, dan jadi ini oh ya dan di Arduino Uno ini kita operasi dengan bahasa pemrograman C++ untuk operate with the hardware dan untuk computer visionnya ini saya menggunakan em, ya Python YOLO model for object detection and connectionnya dengan apa ya kalau tidak salah eh, saya agak lupa sih. Bentar coba saya open GitHub-nya. eh, GitHub repo. Nah, ini lighting system. Nah, ini lighting system.ino ini machine code-nya. Um, and
Uh, nah, ini untuk Python-nya. Oh ya, menggunakan serial serial communication. Ya, serial communication. Di sini saya menggunakan library sih dari CV Zone gitu. Jadi lumayan jadi ada wrapper untuk simplify things lah. Eh, by the way, kalau misal teman-teman tertarik dengan project saya bisa um, explore my portfolio in GitHub kalau misal tertarik. Oke, semoga menjawab pertanyaannya. Oke, 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 sip, 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 sip. Mantap nih. Eksplornya bahkan sampai mainan ini juga ya. Saya baru baru tahu tadi kalau kalau mainan Arduino juga. Iya. Hmm, mantap. Oke, mungkin dari teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan lain gitu terkait apapun lah ya, terkait project, terkait AI atau gimana pun, silahkan ditanyakan saja. Saya juga mau nanya nih. Eh, Sebenarnya mungkin jadi pertanyaannya teman-teman juga gitu kan yang eh, kalau mau ikut hackathon tuh masih insecure gitu kan. Kira-kira ah pantas gak ya? Kayak aku masih cukup banget nih, masih belajar kalau udah mau ikut hackathon gitu. Tadi sebenarnya Mas Luis tadi juga udah bilang lah ya di presentasinya kalau kita jangan jangan minder duluan gitu karena ya pasti kebanyakan orang-orang juga udah pada jago juga gitu kan. Nah, aku penasaran sih kalau kalau hackathon itu kan dia kan waktunya biasanya terbatas ya. Nah, dengan waktu terbatas itu biasanya kunci penilaiannya itu paling utama di mananya tuh Kak? Misalkan eh, apakah idenya atau prototipenya, hasil prototipenya, atau dari mana sih, dari sisi mana sih biasanya yang jadi apa ya penilaian utamanya gitu. Oh, oke. Hmm. Sebenarnya sih tergantung hackathon hostnya, tapi Hmm. mungkin saya sedikit cerita ke lab-lab AI ini. Jadi ini sebenarnya dia lebih ke startup oriented hackathons. Jadi dia judging kriterianya itu tidak hanya sekedar application of your technology, tetapi juga ini. Jadi juga memandang business value, originality, and presentation. Nah, pertama untuk yang tadi deadline. Jadi sebenarnya em, misal di sini nama cuy hackathon ini tulisannya dia dari July 19 to July 21. Tapi hackathon ini dia sudah diposting dari jauh hari, misal dari Juli 10 ini kalau nggak salah. Em, dan dari situ kita sudah bisa mulai melihat case study dari project ini dan mulai brainstorming. Bahkan biasanya sih saya juga sudah memulai projectnya sebelum official hackathon start. Yang penting sih kita harus commit ke GitHub source code ketika tanggal 19 Juli, tidak lebih pagi. Kalau enggak em, bisa disqualified gitu. Dan mungkin salah satu em, aspek penting dari project adalah sebisa mungkin kita bisa bikin UI prototype, jadi tidak sekedar konsep atau em, ya tidak sekedar konsep misal programnya running di konsol, tapi bisa bangun UI untuk judges bisa melihat our app in action gitu. Dan salah satu yang mungkin menjadi unik dari lab-lab AI Hackathon adalah dia selalu minta untuk menjelaskan sedikit mengenai the product's business value. Misal saya ada mungkin dari salah satu project saya yang di hmm, yang ini oh mungkin ini belum ada. Yang mana ya?
Oh, mungkin yang ini. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu contoh dari business value or business model. Jadi di dalam sini saya ada market breakdown, kemudian competitor analysis, and then also subscription model. Nah, di sini and also the future prospect. Nah, ini beberapa poin yang mereka minta untuk check whether the product is viable for the business market gitu. Ya, mungkin itu sih beberapa tips. Oke oke. Oh ya, menarik juga ya kalau misalkan saya kiranya ini sih. Sebelumnya memang belum pernah ikut ikut hackathon gitu kan. Jadi kadang memang apa di announce-nya itu memang cukup jauh-jauh hari gitu ya Kak. Atau nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya kalau tadi bilang tanggal 10 gitu. Hmm, biasanya Hmm, berapa? ya Sebulan. semi, seminggu 2 minggu sebelumnya. Oh gitu ya. Hmm, jadi kita juga bisa prepare lah ya. Jadi nggak benar-benar waktu itu doang gitu. Iya, Cuma benar. tadi ya waktu commit di GitHub-nya nggak boleh kebagian dan nggak boleh terlambat gitu ya. Iya, benar. Hmm, Biasanya kalau yang benar-benaran dedicated within the time frame itu yang on-site hackathon gitu. gitu. Eh, belum pernah ikut ya Kak kalau yang ini, Mas Mes. On-site sejauh ini belum Ah, pernah sih. ah, hmm, oke, oke. Kapan-kapan ikut lah Kak. Oh Di iya, Surabaya mungkin. mungkin mungkin banyak kan di Surabaya. eh nggak tahu sih, Mas. Tapi Hmm, saya selama ini em, belum belum pernah menemukan hackathon lokal di Surabaya. Atau mungkin saya hmm. belum tahu sumbernya aja gitu. Oke, mungkin ya ikut itu sih apa kayak komunitas-komunitas yang sering ngadain meetup offline gitu di Oh Surabaya iya, mungkin bisa, bisa biasanya dari sana tuh info-infonya. Ini saya ngasih saran tapi nggak pernah ikut sih. coba ikut sekali-sekali, Aduh, Mas. oke kawan-kawan deh. Kayaknya tertarik Iya. juga sih soalnya dulu isinya magang-magang doang. Oh, magang. Suka magang dulu. Suka suka nyari nyari duit. Hackathon juga lumayan loh duitnya. Misal yang ini belum mulai ini. Ini Falcon tanggal 26 Juli. Price-nya first place misal $5,000 gitu. Wih, gede juga ya. Ya, Tapi gede ini ya. banget. Tuh, ya, chance menangnya sidik gak sih nek misal sedikit gak sih Iyalah, nek misal aku yang ikut. ya. Lu bisa ya, Mas. Coba ikut. Siapa tahu eh siapa tahu bisa menang ya kan. Kalau misal idenya bagus banget gitu. Hmm. Oke oke menarik sih kayaknya. Mungkin kalau misalkan iki ya aduh sorry kok malah ini ya teman-teman maaf ya teman. Eh Jawabannya nyala. ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kita eh, kita bisa lihat polanya gitu kan katakanlah hackathon di AI gitu dan misalkan yang tadi kan kebanyakan dia pakai LLM gitu ya. Sebenarnya kita bisa konsep dari sekarang jauh-jauh hari kira-kira ya nggak beda-beda jauh lah ya kayaknya. Apa ya istilahnya? Mungkin mungkin dari segi teknologinya aja stacknya aja yang cukup beda. Tapi kan secara konsep bisa kita pikirin dari sekarang gitu ya. Kayaknya sih ya. Aku kurang tahu juga. Nanti mungkin aku bisa coba cari tahu sih. Dan mungkin bisa konsepin dari sekarang. Terus jadi ketika ikut produknya sudah bagus gitu. Tapi kayaknya enggak juga sih. Emang harus sering-sering ikut aja biar lebih ini, biar bisa tahu uh, kualitasnya, kualitas kitanya. Iya, mungkin awal-awal Hmm. eh, awal-awal masih kesan new lah, tapi dari situ kita bisa dapat experience em, dan juga bisa sekali lagi dapat feedback dari mentor dan ya dari situ kita bisa semakin buat project yang terkesan bagus buat hackathon. Hmm. Oke, siap-siap nih. Jadi terinspirasi nih dari Mas Bos. Oke, dari teman-teman mungkin kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau menyampaikan sesuatu silahkan disampaikan sebelum kita tutup acaranya untuk malam hari ini. Dan
Mungkin kita kalau ada kesempatan lain kita bisa sharing-sharing lagi nanti. Ya. Atau ini deh, Mas Luis, ada ini nggak? Ada saran nggak? Mungkin untuk teman-teman yang baru baru mau belajar gitu, baru mau belajar atau mungkin itu dulu deh, yang mau belajar. Terus kemungkinan ini, kalau mau eh kalau mau misalkan mau belajar AI itu mulainya dari mana gitu, terus atau enggak bidang AI yang saat ini mungkin paling menarik gitu, itu deh, mungkin mungkin itu dulu. Em, apa tadi apa bidang AI paling menariknya Mas? Ah, Em, tergantung tergantung interestnya di mana sih. Kalau saya ini hmm, em, kalau dari deep learning saya paling tertarik di bidang computer vision. Tapi sekarang hype-nya kan di retrieval augmented generation dan cukup cukup bagus kalau kita mempunyai skill di RAG karena em, akan terpakai di banyak project kita. Dan ya untuk awal-awal belajar AI sih sebenarnya saya ada foundation machine learning itu ya juga dari pertama kali eh, diajarkan oleh Kak Angga juga sih di mentorship program gitu. hmm. Ah, oke 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 oke. Ini ada pertanyaan menarik dari Kak Islam ini. Eh, Aduh, tak bahasa Indonesia aja kali ya. Kak Luis kira-kira eh, ada nggak universitas impian gitu? Terus juga mau pilih jurusan apa gitu saat ini? Hmm. Kan udah mau kelas 12 nih, masa nggak mikir? Pasti kan Oh udah ya, kepikiran kan? harus harus mulai memikirkan sih. Hmm. Em, untuk major sih jelas computer science. Mungkin saya sangat ingin specialization di bidang artificial intelligence. Em, dan university sekarang ini saya apply di rencana mau apply di beberapa university di China. Em, misal CUHK sama Tsinghua gitu di Tiongkok. Tapi mungkin kalau Dream University saya sih di University of Toronto sih di Kanada. Mau nyusul ini, Mas Mas Rifki. Eh, Mas Rifki di British Columbia deh. Eh, Ya Mas sama-sama di Rifki di Kanada tapi ya. British Ya, Columbia ya, iya sama-sama di British Kanada. Columbia. Oke, keren. Semoga ini ya, semoga bisa tercapai mimpinya dan dapat universitas terbaik lah ya. Iya, semoga. Oke. Mungkin dari teman-teman masih ada ini nggak pertanyaan untuk Mas Luis? Oh ini dari Kak Dani. Boleh banget sharing-sharing lagi Mas. Siap-siap Kak. Ini Kak Islami ini ada pengalaman gitu. Hmm, Beasiswa di Hangzhou University. Mungkin eh, Mas Luis bisa bisa connect kali ya. Oh, Bisa sure. ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Yeah, we can connect at LinkedIn. Hmm. Oke. 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 Mungkin teman-teman untuk hari ini sekian dulu ya. Nah, oke. Oke, Skill, terima kasih atas kesempatan, atas kehadirannya, atas partisipasinya pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Mas Luis yang sudah sharing banyak sekali ya terkait pengalamannya di hackathon dan hal-hal lain gitu terkait AI ya. Dan semoga kita bisa ada momen-momen lagi gitu terkait terkait sharing-sharing yang lain gitu dengan teman-teman yang lain dan teman-teman juga bisa ikutin terus di channel Discord channel Indonesia AI. Di sana akan ada update-update menarik lainnya gitu ya. Oke, sebelum kita tutup mungkin Mas Luis ada apa kalimat-kalimat penutup atau gimana? Hmm, kalimat penutup. em, hmm,
Apa ya? Em, Mungkin just focus on uh, chasing your dreams and pursuing your career, whatever interests you. Misal me, AI is my field of interest, and yeah, one day I'm looking forward to also build my AI startup and uh, make a huge contribution to the world lah. Oke, amin amin. Oke, terima kasih banyak Kak Luis sekali lagi dan juga teman-teman yang lain. Nanti kita bisa ketemu di lain kesempatan. Oke, untuk malam ini sekian dulu. Mohon maaf dari saya jika ada kurangnya dan uh, see you. Selamat Oke. malam, selamat Uh, beristirahat. oh ya, sebelumnya saya Eh, ingin berterima kasih ke Indonesian AI telah memberikan kesempatan untuk sharing hari ini. siap, siap. Sama-sama. Kita yang terima kasih banyak sih. Sama-sama Oke, juga. oke. Oke, Terima kasih teman-teman. Selamat terima malam. kasih teman-teman. Selamat malam. Thank you.